Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan makalah yang telah kami buat untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran konsep dasar bahasa dan literasi anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Agustin Masani. Perkenalkan, nama saya Agnita Yunanda Safitri. Perkenalkan, nama saya Lisa Sari Amata. Berikut adalah presentasi yang akan kami sampaikan. Penerapan metode bermain peran untuk pengembangan bahasa dan literasi AUD. Presentasi ini akan membahas pentingnya metode bermain peran sebagai pendekatan efektif untuk mendukung perkembangan bahasa dan literasi pada anak usia dini. Kami akan menjelajahi manfaat serta cara mengimplementasikan secara optimal. Mari kita di sini ada fondasi bahasa dan literasi AUD. Yang pertama, periode emas perkembangan. Dimulai usia dini 0 sampai 6 tahun adalah masa krusial di mana potensi dasar anak berkembang pesat termasuk bahasa dan literasi. Yang kedua, pentingnya stimulasi bahasa. Kemampuan berbahasa mencakup mendengar, berbicara, membaca, dan menulis menjadi fondasi komunikasi dan pemikiran yang logis. Yang ketiga, yaitu metode bermain peran. Metode yang menyenangkan dan efektif ini memungkinkan anak memerankan tokoh atau situasi, mengembangkan dialog dan alur cerita, serta mempraktikkan komunikasi. Melalui metode ini, anak-anak diajak menjelajahi ekspresi bahasa verbal maupun non-verbal sambil berinteraksi, menjadikannya potensi untuk meningkatkan kemampuan bahasa literasi. Di sini kita akan membahas tentang konsep metode bermain. Metode bermain adalah teknik pembelajaran yang memanfaatkan kegiatan meniru atau memerankan tokoh dan situasi, baik nyata maupun imajiner. Ini adalah cara yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri berinteraksi. Yang pertama, pembelajaran kontekstual. Anak belajar menggunakan bahasa dalam skenario otentik. Yang kedua, ekspresi diri. Memberikan ruang pada anak untuk menunjukkan emosi dan ide. Yang ketiga, interaksi sosial. Mendorong kolaborasi dan negosiasi dengan teman sebaya. Berikut presentasi selanjutnya akan saya sampaikan. Beberapa ada manfaat bermain peran pada pengembangan bahasa. Yang pertama adalah peningkatan kosakata. Anak-anak secara alami akan menyerap kosakata baru sesuai dengan peran yang dimainkan, memperkaya pembendaharaan kata mereka. Yang kedua ada praktik berbicara, yaitu kesempatan untuk berbicara di depan orang lain, membangun kepercayaan diri dalam komunikasi dan mengartikulasikan pikiran. Yang ketiga ada pemahaman konteks, yaitu anak belajar menerapkan bahasa dalam berbagai situasi, membantu mereka memahami nuansa makna dan penggunaan kata yang tepat. Manfaat ini menciptakan dasar yang kuat untuk kemampuan komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada bermain peran mendukung literasi awal, yaitu satu, perluas kosakata dan konteks, penggunaan beragam bahasa sesuai peran. Misalnya istilah medis sederhana sebagai dokter, membantu anak memperluas kosakata dan memahami penggunaannya. Yang kedua ada menciptakan cerita dan menulis, mendorong anak menciptakan skenario dan alur cerita, bahkan menulis dialog, memperkuat struktur narasi dan keterampilan menulis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mendengarkan. Anak harus mendengarkan teman untuk memahami peran dan situasi esensial untuk pemahaman informasi dalam literasi. Yang keempat, merangsang imajinasi dan kreativitas. Proses menciptakan cerita dan karakter, mengembangkan pemikiran kreatif. Penting
penting untuk memahami dan menciptakan narasi. Yang kelima, kolaborasi dan keterampilan sosial, yaitu interaksi kelompok, mengajarkan anak menyampaikan ide dan mendengarkan pendapat, keterampilan vital dalam interaksi. Yang terakhir, ada pemahaman struktur cerita, terlibat dalam penceritaan, mengajarkan anak tentang pengenalan konflik dan penyelesaian, mendukung analisis teks di kemudian hari. Selanjutnya, ada merancang dan mengimplementasikan bermain peran efektif. Yang pertama, rencana permainan yang relevan. Guru merancang skenario yang sesuai tema seperti pasar atau rumah sakit agar anak mudah terlibat. Yang kedua, peran aktif guru. Guru berperan sebagai fasilitator, membimbing anak, memberikan arahan dan dukungan tanpa mendominasi. Yang ketiga, pengamatan dan penilaian. Guru dapat mengamati interaksi anak untuk mengevaluasi perkembangan bahasa dan literasinya, lalu memberikan umpan balik yang konstruktif. Penerapan yang sistematis memastikan metode ini memberikan dampak yang maksimal untuk anak usia dini. Kesimpulan dari bermain peran untuk tumbuh kembang menyeluruh. Metode bermain peran adalah pendekatan pembelajaran yang sangat efektif untuk mendukung perkembangan bahasa dan literasi pada anak usia dini. Ini tidak hanya melatih kemampuan verbal, tetapi juga memungkinkan anak mengekspresikan ide dan memahami peran sosial secara imajinatif. Suasana belajar yang menyenangkan, menarik, dan bermakna melalui bermain peran membuat anak lebih terlibat secara emosional dan kognitif. Ini meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara, memahami, dan menggunakan bahasa secara fungsional. Singkatnya, bermain peran adalah jembatan sinergi antara sekolah dan keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini secara komprehensif. Rekomendasi untuk optimalisasi bermain peran. Yang pertama, pelatihan guru berkelanjutan. Guru perlu mengikuti pelatihan reguler untuk menguasai perencanaan skenario, teknik komunikasi, dan evaluasi hasil belajar dalam bermain peran. Yang kedua, keterlibatan orang tua. Orang tua didorong untuk menciptakan kesempatan bermain peran di rumah dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah untuk mendukung perkembangan bahasa anak. Yang ketiga, sinergi guru dan orang tua. Penting membangun komunikasi rutin dan kolaborasi yang kuat untuk menyelaraskan strategi pengembangan bahasa antara sekolah dan rumah. Yang keempat, penyediaan sarana yang memadai. Lembaga pendidikan harus menyediakan kostum, alat peraga, dan lingkungan yang kondusif untuk merangsang imajinasi dan kreativitas anak. Yang terakhir, evaluasi berkala. Lakukan penilaian rutin terhadap efektivitas metode bermain peran untuk merencanakan kegiatan yang lebih variatif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan metode bermain peran dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan anak usia dini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya dalam menyampaikan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.